akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel.
Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia.
Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarnoputri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons.
Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal, Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga
Dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu, konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya, KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024. Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto.
Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan.
Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel.
KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarnoputri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP
Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu diantaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Saya juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. PDI
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu diantaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu diantaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan, itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai, namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengandung sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya, KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. PDI
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu, konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya, KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Konni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Konni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Konni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Konni Bakri. Diketahui Konni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Konni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Konni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Konni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu diantaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Saya juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengandung sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai, namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengandung sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak HK ini ngikuti di apa namanya, di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Saya juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. PDI
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu, konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya, KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu diantaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu, konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya, KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. PDI
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal, Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengandung sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu, konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya, KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya, di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Konni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Konni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Konni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Konni Bakri. Diketahui Konni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Konni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Konni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Konni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Saya juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan, gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu, konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya, KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya, di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. PDI
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya, di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Connie Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Connie Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Connie Bakri. Diketahui Connie sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Connie simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Connie yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Connie juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lawli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Saya juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. PDI
Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu, konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya, KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Konni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Konni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Konni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Konni Bakri. Diketahui Konni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Konni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Konni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Konni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya video yang diklaim disimpan di Rusia itu. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta Hasto membuka dan menyampaikan video tersebut ke publik. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Di satu sisi, Hasto disebut akan segera merilis video tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis.
PDI Perjuangan mengaku tidak hanya mendapatkan data dari internal partai namun juga datang dari pihak luar. Satu di antaranya adalah tambahan data penting dari mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto terkait sejumlah skandal elit yang sempat akan dibongkar oleh PDI Perjuangan. Andi Wijayanto disebut PDIP sudah memberikan tambahan data melengkapi dokumen penting dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diklaim berisi dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli saat dikonfirmasi pada Senin 30 Desember. Guntur Romli menyebut bahwa Andi Wijayanto menyumbangkan data tambahan dan analisis untuk mendukung dokumen yang sudah dimiliki oleh Hasto. Guntur Romli mengklaim bahwa semua data ini bersumber dari internal, apalagi sebelumnya Andi Wijayanto berada di dalam kekuasaan. Guntur Romli juga mengaku bahwa data tersebut sudah dititipkan pada pengamat militer Koni Rahakundini yang saat ini berada di Rusia. Dari pengakuan Guntur Romli, data tersebut dititipkan pada Koni untuk mengamankan informasi penting. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto diklaim memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, skandal korupsi, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi. Beberapa dokumen diantaranya mengungkap isu serius seperti dugaan pembunuhan karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi, serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pengamat militer Koni Bakri menuai sorotan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pasalnya, Koni Bakri mengungkap dokumen rahasia milik Hasto yang bisa menjadi bom waktu. Terbaru, dosen di Rusia itu juga mengunggah potret Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koni Bakri mengunggah foto Megawati melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 29 Desember 2024. Dia menyebut sosok Megawati adalah penjaga bangsa. Karena itu, Koni menyerukan agar publik menjaga ibu bangsa. Dalam keterangan foto itu, Koni menyerukan publik untuk melindungi Presiden ke-5 RI tersebut. Tidak diketahui pasti maksud dan tujuan Koni Bakri menyerukan hal itu. Namun demikian, postingan tersebut bersama dengan kabar KPK berpeluang memeriksa Megawati terkait kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto. Hal ini lantaran Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sementara PDIP meyakini Megawati tidak berperan dalam kasus tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Minggu 29 Desember meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Pengamat militer Koni Bakri membuat pengakuan mengejutkan di tengah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Koni mengaku sengaja membawa dokumen penting yang diduga berisi skandal korupsi pejabat publik. Terungkap alasan Koni nekat membawa dokumen tersebut sampai ke Rusia. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni Bakri mengungkap alasan membantu Hasto membawa dokumen penting hingga ke Rusia. Koni menyebut Hasto PDIP sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Oleh karena itu, Koni mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka Hasto diumumkan saat malam Natal. Koni mengaku mengendus sesuatu hal yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa dokumen penting milik Hasto sudah diamankan di Rusia. Menurutnya dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menduga dokumen Hasto yang dipegang Koni Bakri berisi bukti gratifikasi. Ia menganggap jika Hasto siap perang dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KPK mengatakan belum menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal itu pun dilakukan untuk mencegah Hasto berbohong saat pemeriksaan nantinya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember yang mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal dilakukan sebagai upaya mencegah Hasto berbohong. Meski begitu, Asep mempersilahkan jika nantinya Hasto mengelak atau berbohong saat diperiksa. Terlebih, Asep mengatakan tersangka diperbolehkan untuk mengelak. Namun ia mengklaim KPK memiliki bukti yang membuat Hasto tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Kemudian Asep juga mengatakan KPK mencegah Hasto memberikan keterangan palsu sehingga KPK berupaya melengkapi dokumen serta alat bukti lainnya. Asep juga meminta Hasto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Bahkan ia mengatakan nantinya KPK yang memiliki bukti akan beradu dengan bukti dari pihak Hasto di persidangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025 mendatang. Terlebih isu-isu tersebut selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tanya itu konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Rocky Gerung meyakini konflik tersebut tidak banyak mempengaruhi Prabowo. Pasalnya, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas nasional. Kemudian, Rocky juga menilai masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini saat ini Prabowo masih membutuhkan PDIP dan Megawati. Kondisi tersebut dikatakan Rocky Gerung membuat Jokowi akan tersingkir. KPK meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka-bukaan terkait klaimnya yang memiliki video skandal elit pejabat negara korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 30 Desember. Asep mengatakan pihaknya siap beradu dengan Hasto terkait bukti-bukti yang disandingkan dalam persidangan. Pasalnya KPK juga akan membuka bukti yang telah ditemukan oleh penyidik terkait perbuatan Hasto. Nantinya bukti-bukti itu akan dipaparkan di persidangan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak HK ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Koni Bakri disebut telah mengamankan informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Barang bukti ini bahkan dibawa ke Rusia dan dinotariskan di sana. Terkait hal ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan respon melalui YouTube pribadinya pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rocky menduga informasi tersebut berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini menjadi tanda jika Sekretaris PDIP Hasto Kristianto yang saat ini menjadi tersangka ingin menyatakan perang kepada Jokowi. Pasalnya, Hasto dinilai sebagai orang yang paling tahu soal rahasia-rahasia Jokowi selama menjabat sebagai Presiden 2 periode. Oleh karenanya, Rocky menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak akan mudah ditaklukkan hanya dengan kasus Hasto. Dirinya lantas memprediksi jika dokumen tersebut dibuka ke publik akan muncul babak baru perselisihan antara Jokowi dan Hasto. Diketahui adanya video dan informasi soal dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya terkait kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas kepada Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto disebut memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Mereka diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Saat ini, video tersebut telah diamankan oleh Koni Bakri ke Rusia. Menurutnya, video tersebut dibawa ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Guntur sendiri mengaku sudah melihat video tersebut. Isinya salah satunya soal kriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasona Lauli yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi. Pasalnya, Yasona saat ini juga turut dicekal bepergian ke luar negeri setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dugaan politisasi dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terus digaungkan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto punya video bukti skandal elit politik yang dapat digunakan untuk melawan kriminalisasi. Namun ucapan Guntur diragukan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Noel menantang PDIP untuk membuka bukti video tersebut jika memang ada. Ia sendiri tak yakin dengan klaim yang dibuat Guntur dan menurutnya bisa menjadi blunder bagi pihak yang mengungkapkan. Oleh karena itu, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Guntur mengatakan video yang dimiliki Hasto bisa dibuka kapan saja, tergantung keinginan Sekjen PDIP tersebut. Ia memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya kriminalisasi terhadap ex-calon Presiden Anies Baswedan lewat kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut telah menyiapkan video skandal korupsi pejabat era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Prasetyo Hadi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Ia mempersilahkan pihak Hasto untuk menyampaikan video tersebut jika memang ada. Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, menurutnya video tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi di Senayan pada Sabtu 28 Desember. Awalnya, Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu terkait kabar Hasto akan membongkar sejumlah video pejabat koruptor. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, tidak mempermasalahkan jika memang nantinya anak buah Megawati Soekarno Putri itu bakal membuka video tersebut. Adapun terkait video skandal koruptor era Jokowi sebelumnya disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur Romli menyebut bahwa Hasto akan mengungkap skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas penetapan tersangka terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan video tersebut bakal dipublikasi bergantung pada momen yang telah dipilih Hasto. Menurut Guntur, salah satu contoh video tersebut menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Pengamat militer Koni Bakri kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dititipi dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Saat ini dokumen itu telah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Koni Bakri mengklaim dokumen penting yang ia pegang dapat menjadi bom waktu setelah Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, Koni merupakan salah satu teman dekat dari Hasto. Bahkan, ia sempat menemani Hasto di sebuah podcast, bicara soal dirinya yang akan menjadi tersangka di KPK, jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Lantas seperti apa profil Koni Bakri? Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan seorang akademisi, ahli pertahanan, dan tokoh internasional yang memiliki reputasi tinggi. Wanita berusia 60 tahun itu menjabat sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ia juga menjadi duta besar sains dan pendidikan Rusia. Koni juga anggota tetap klub debat Valdai, lembaga think tank tokoh berpengaruh di Moskow yang memberikan masukan strategis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, dia adalah seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Israel. KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut memiliki dokumen penting yang berisi video korupsi pejabat negara yang diklaim disimpan di Rusia. Terkait klaim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Prasetyo mempertanyakan maksud Hasto membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Ia pun mempertanyakan adanya